Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yunisa Dewi, mahasiswa penyuluhan pertanian Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Dalam kegiatan pertanian, keberhasilan panen tidak hanya ditentukan oleh pupuk dan perawatan tanaman, tetapi juga oleh kemampuan petani untuk mengenali gangguan sejak dini. Sering kita jumpai tanaman yang tampak hijau dan sehat, namun saat panen hasilnya justru menurun. Kondisi ini kerap terjadi karena serangan hama yang tidak disadari sejak awal. Melalui media peta sikap ini, saya mengajak kita semua untuk memahami hama pertanian yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Mulai dari jenis-jenis hama, dampak serangan terhadap tanaman, serta cara pengendalian yang tepat dan berkelanjutan. Penyampaian ini merupakan bagian dari pembelajaran pada mata kuliah penyuluhan transformatif yang menekankan pentingnya perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan petani untuk menuju pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada slide pertama ini, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan hama pertanian. Hama pertanian merupakan organisme perusak tanaman, mengganggu pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Serangan hama seringkali tidak terlihat secara langsung. Jika tidak dikenali sejak awal, hama dapat menyebabkan tanaman menjadi tidak sehat dan hasil produksi menurun. Oleh sebab itu, penting bagi petani untuk mengenal jenis hama, tanda serangan, serta cara pengendalian yang tepat agar tanaman tetap sehat dan produksi meningkat. Pada peta sikap ini, dapat kita lihat bagian tanaman yang diserang oleh hama. Hama dapat menyerang daun, batang, akar, hingga buah tanaman. Serangan tersebut dapat dikenali melalui tanda-tanda daun berlubang, tanaman layu, batang rusak, buah cacat, serta pertumbuhan tanaman terhambat. Dengan mengenali tanda-tanda tersebut, petani dapat lebih cepat mengetahui adanya serangan hama dan segera melakukan pengendalian. Pada slide ini kita akan membahas jenis hama dan yang diserang. Hama pertanian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hama serangga, yang kedua hama vertebrata. Hama serangga meliputi ulat yang menyerang daun, wereng yang merusak batang dan daun padi, kemudian kutu daun yang menyerang daun dan pucuk, serta belalang yang memakan daun tanaman. Adapun hama vertebrata seperti tikus yang menyerang batang dan bulir padi, kemudian ada burung yang memakan biji atau buah. Hama-hama tersebut dapat menyerang berbagai tanaman budidaya seperti padi, jagung, sayuran, dan tanaman hortikultura lainnya. Selanjutnya kita akan membahas dampak serangan hama. Serangan hama memiliki dampak besar terhadap tanaman, produksi, hingga petani. Yang pertama adalah dampak terhadap tanaman seperti pertumbuhannya terganggu, daunnya rusak, tanamannya kerdil, dan buahnya tidak berkembang. Yang kedua, terhadap produksi seperti hasil panen menurun, kualitas hasil menurun, dan gagal panen. Sedangkan terhadap petani, serangan hama dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan meningkatnya biaya produksi. Jika hama tidak dikendalikan, maka kerugian yang dialami petani akan semakin besar. Yang terakhir ada pengendalian hama. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengendalian kultur teknis seperti pergiliran tanaman, pengaturan jarak tanam, hingga sanitasi lahan. Dan yang kedua ada pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan pengambilan hama secara langsung atau dengan menggunakan perangkap. Yang ketiga, pengendalian hayati. Pengendalian hayati ini dengan memanfaatkan musuh alami seperti predator dan parasitoid. Dan yang keempat ada pengendalian kimia. Pengendalian kimia ini dengan menggunakan pestisida sesuai dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pengendalian ini berfungsi untuk menekan populasi hama, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan hasil panen. Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hama merupakan penyebab utama menurunnya hasil panen. Dengan mengenali hama sejak dini dan melakukan pengendalian yang tepat, tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan hasil panen lebih maksimal. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.